Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan meneruskan kisi-kisi yang kemarin sampai nomor 15. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas 10 soal saja atau 10 nomor saja, nanti agar videonya tidak terlalu panjang ya. Kalau kemarin nomor 15 berarti kita bahas sekarang di nomor 16. Kita mulai. Nomor 16 ya. Di sini siswa dapat mengetahui jaringan yang mempengaruhi usia atau umur pohon berdasarkan aktivitas jaringan di dalamnya. Nah, yang namanya pohon yang memiliki kambium itu jika usianya sudah ratusan tahun, manusia bisa memperkirakan usia pohon tersebut. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara, ini kan kita berikan gambar ya. Nah, ini adalah contoh dari pohon yang memiliki kambium. Ketika ditebang, dia memiliki yang namanya hitam-hitam melingkar. Ini disebut sebagai lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini akibat aktivitas dari kambium. Mudah-mudahan kalian paham ya. Itu untuk nomor 16 tadi. Berikutnya adalah nomor 17. Siswa dapat membedakan jaringan angkut pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, kalian masih ingat apa perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil? Dimulai dari akar, batang, terus kemudian daun ya. Akar, batang, daun. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat. Nah, yang di sini yang disuruh membedakan adalah jaringan angkutnya. Nah, jaringan angkut pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, ini ya. Jadi ini adalah struktur penampang dari jaringan dikotil dan monokotil dari sistem transportasinya. Untuk tumbuhan dikotil, letak dari jaringan xilem dan floem. Jadi jaringan xilem dan floem itu disebut sebagai jaringan angkut atau sistem transportasinya ya. Itu susunannya teratur. Lalu untuk tumbuhan monokotil itu menyebar atau tidak teratur. Nah, terus kemudian perbedaannya lagi adalah kalau pada tumbuhan dikotil, antara jaringan floem dan xilem itu dibatasi oleh kambium. Ya, di sini ada kambium. Kambium ada dua, yaitu kambium interfasikuler dan kambium fasikuler. Nanti kalian bisa simak ya. Berikutnya nomor 18. Disajikan data percobaan sistem transportasi pada tumbuhan. Siswa dapat mengetahui jenis jaringan angkut yang terlibat dan fungsinya. Jadi ini masih terkait dengan sistem transportasi pada tumbuhan. Jenis percobaannya kurang lebih seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah jenis percobaannya. Ada sebuah tumbuhan yang dipotong, terus kemudian di sini ada suatu air. Air ini bisa warnanya merah itu karena dikasih pewarna ya. Kemudian ketika tumbuhan tanaman itu dicelupkan ke sini, lama-lama air akan bisa naik ke atas ya, atau nanti akan tersebar. Nah, ini faktor-faktor ini dipengaruhi oleh apa saja? Di antaranya adalah ada jaringan xilem dan floem, terus kemudian ada yang namanya gaya kapilaritas batang, terus kemudian yang berikutnya ada faktor daya isap dayung ya. Jadi berikutnya nomor berapa tadi? 18, sekarang 19. Disajikan gambar penampang daun, siswa mengetahui penampang daun yang ditunjuk serta fungsinya. Nah, penampang daun di materi sebelumnya, di video sebelumnya sudah ada ya. Mari kita lihat penampang daun seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah penampang daun. Kita perbesar. Di bagian atas ada kutikula, terus kemudian ada epidermis atas, mesofil, ada dua, palisade dan bunga karang. Kemudian berkas pengangkut dan epidermis bawah. Nah, fungsi dari kutikula kemarin adalah untuk mengurangi penguapannya. Kemudian epidermis itu fungsinya adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Di sini ada lapisan mesofil. Nah, di tempat mesofil palisade ini adalah tempat berfotosintesisnya dari letak tempat fotosintesis di daun ya. Kemudian ada jaringan xilem dan jaringan floem itu berfungsi sebagai jaringan angkut. Kemudian ada epidermis bawah itu juga melindungi organ di dalam daun itu.
silahkan nanti dipelajari kembali sesuai dengan kisi-kisi. Berikutnya nomor 20, itu siswa dapat menentukan urutan jaringan pada tumbuhan yang dilalui air dari dalam akar. Nah, kalian akan diminta ketika air itu masuk ke dalam tumbuhan melalui akar itu melewati apa saja. Nah, tentunya kalian masih ingat ya. Simak lagi struktur dan fungsi jaringan akar. Oke, nah ini gambarnya adalah penampang membujur dari akar. Di sini, ketika air masuk ke dalam tumbuhan melewati akar itu melalui apa saja? Yang pertama ada lapisan epidermis, kemudian lapisan korteks, kemudian ada endodermis, kemudian menuju ke pericycle. Di sini kebetulan nggak ada ya. Terakhir adalah menuju ke xilem. Nanti dari xilem dialirkan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Kemudian soal berikutnya nomor 21. Siswa mengetahui hasil fotosintesis melalui uji daun dengan larutan iodin. Nah, uji fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah karbon dioksida. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ditambah uap air ya, uap air. Nah itu pada tumbuhan yang berklorofil atau tumbuhan hijau dibantu dengan sinar matahari, dia akan menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat atau amilum nama lainnya, dan oksigen ya. Oksigen. Nah, uji amilum atau uji karbohidrat itu dapat menggunakan larutan iodin tadi ya. Jadi karbohidrat atau nama lainnya adalah amilum. Amilum itu jika diuji dengan iodin atau nama lainnya adalah lugol, dia akan berubah menjadi warna biru. Biru kecoklatan atau biru coklat tua ya. Artinya kalau dia berubah menjadi warna biru, dia mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Disajikan data uji makanan, karbohidrat dengan larutan lugol, protein dengan biuret, dan uji gula menggunakan Benedict. Siswa dapat menentukan jenis makanan yang sesuai. Nah, ini hampir mirip dengan nomor 21 ya. Mari kita ulas. Bahwasanya yang namanya karbohidrat, ini karbo aja ya, karbo itu diuji dengan lugol atau iodin tapi namanya. Kemudian protein tadi menggunakan larutan biuret. Kemudian ada gula ya. Gula dengan larutan Benedict. Nah, ketika karbohidrat diuji dengan larutan lugol, apabila dia positif ya, dia akan berubah menjadi warna biru. Berarti kalau berubah menjadi warna biru dia positif. Sebaliknya kalau tidak berubah dia negatif. Ini tidak ada perubahan ya. Berikutnya untuk protein, jika diuji dengan larutan biuret berubah warna menjadi ungu, maka tandanya dia positif. Kalau dia tidak berubah berarti dia negatif. Terus kemudian untuk gula, jika diuji dengan Benedict akan berubah menjadi warna merah muda. Nah, kalau dia merah muda maka dia positif mengandung gula. Kalau misalkan tidak berubah maka dia negatif, tidak mengandung gula. Nah, contoh dari karbohidrat itu adalah ada nasi, jagung, kemudian ada ubi ya, sagu dan sebagainya. Protein itu banyak di telur. Kemudian gula ya, gula yang bisa kita konsumsi atau tebu ya. Itu untuk soal yang tadi. Selanjutnya kita ke nomor berikutnya. Siswa dapat memilih pasangan zat makanan dan fungsinya. Nah, dimulai dari karbohidrat, lemak, protein, mineral ya.
Nah, kalian nanti sebutkan fungsinya. Silahkan kalian simak di materi sebelumnya, itu ada. Berikutnya nomor 24, siswa dapat menyebutkan urutan saluran pencernaan pada manusia dan letak pencernaan secara mekanik pada sistem pencernaan. Siswa dapat menyebutkan urutan saluran pencernaan. Nah, mari kita lihat urutan saluran pencernaan pada manusia. Ya, ini adalah gambarnya. Urutan saluran pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini adalah urutan saluran pencernaan. Nah, selanjutnya, dan letak pencernaan secara mekanik. Letak pencernaan secara mekanik. Letak pencernaan secara mekanik terjadi yang pertama di mulut, yaitu mengubah makanan besar dikunyah menjadi kecil. Kemudian di kerongkongan itu ada gerak peristaltik, dan di lambung itu juga ada gerak peristaltik. Ya, itu adalah pencernaan mekanik. Selanjutnya, nomor 25 terakhir. Sajikan urutan gambar organ pencernaan pada manusia. Siswa dapat menentukan pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk. Nah, ini kalian nanti akan ditampilkan seperti yang tadi ya di sini. Nah, kalian diminta ketika pencernaan yang ditunjuk organnya itu di mana, kalian harus bisa menjelaskan di sana terjadi proses apa. Sebagai contoh di mulut itu prosesnya mengunyah ya kan. Di kerongkongan yaitu ada gerak peristaltik. Di sini ada proses mendorong makanan ya menggunakan dinding kerongkongan. Kemudian masuk ke lambung ada gerak peristaltik serta penghancuran melalui mekanisme asam lambung. Berikutnya di sini ada usus halus. Usus halus itu proses pencernaannya adalah menggunakan enzim yang dihasilkan dari getah pankreas. Berikutnya di usus besar. Di usus besar itu nanti terjadi proses pembentukan feses dan penambahan air serta pembentukan vitamin K. Nah, di anus itu adalah sisa makanan yang keluar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut. Oke, sudah sampai dengan 25 ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Silakan diulangi kalau belum paham ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.